ini belajar di Al-Azhar hampir 9 tahun. Al-Azhar mengajarkan akidah Sunni, Asy'ari. Saya pulang ke Indonesia mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menulis buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu S2 di Al-Azhar menulis tesis tentang buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kitab Jawharatut Tauhid. Meski demikian, saya masih dituduh sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, ya, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang NU atau yang lainnya yang menolak pemahaman Wahabi, Salafi, ya, yang Wahabi yang mengaku Salafi padahal Salafi itu, ya, termasuk Ustadz Nuruddin dan ustadz-ustadz yang lain itu, termasuk kami, tapi kami bukan ustadz, ya, termasuk kami yang sering membantah, menolak, menentang ajaran-ajaran ajaran dan pemahaman Salafi Wahabi ini, itu dituduh Syiah, ya. Banyak di komentar-komentar kami itu. Kami bukan hanya ngecap saja, tapi sudah terbukti fakta itu, ya, di tiap komentar-komentar kami pasti ada kata-kata Syiah seperti itu. Jadi kami termasuk Ustadz Nuruddin di sini dituduh sebagai Syiah karena menolak ajaran mereka, ya, berbeda pendapat dengan mereka, berbeda pandangan dengan mereka, itu dituduh Syiah. Kalau ikut mereka maka diakui sebagai ahlus sunnah katanya. Orang yang mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mengikuti manhaj salaf seperti itu kalau mengikuti ajaran mereka. Kalau tidak, menolak ajaran mereka, menentang ajaran mereka, maka disebut sebagai Syiah. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Nuruddin. Siapa sih Syiah itu dan apa definisi Syiah itu? Apa dan bagaimana ajaran Syiah itu? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Nuruddin. Terkait satu pertanyaan yang barangkali sering disalahpahami oleh sebagian dari saudara-saudara kita yang beraliran Salafi Wahabi. Jadi saya cukup sering menyimak tuduhan baik kepada diri saya sendiri maupun kepada orang lain terkait orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka dengan tuduhan Syiah. Saya ini belajar di Al-Azhar hampir 9 tahun. Al-Azhar mengajarkan akidah Sunni, Asy'ari. Saya pulang ke Indonesia mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menulis buku tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu S2 di Al-Azhar menulis tesis tentang buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kitab Jawharatut Tauhid. Meski demikian, saya masih dituduh sebagai orang Syiah. Bahkan saya pernah dibatalkan jalur ceramah saya oleh satu masjid secara resmi bahkan, dan salah satu pertimbangannya katanya karena saya terindikasi beraliran Syiah. Beberapa foto-foto saya yang lama, foto di mana saya berziarah ke makam Sayyidina Husain, ke makam Sayyidah Zainab, ke makam Imam Suyuti, dituduh sebagai indikasi bahwa saya beraliran Syiah. Saudara-saudara sekalian, kita itu harus tahu sebelum kita melayangkan satu sebutan kepada satu orang atau satu kelompok, kita harus tahu apa sih makna atau definisi dari kelompok itu. Syiah itu apa sebetulnya? Apakah kalau orang membaca buku Syiah dan mengambil manfaat dari buku Syiah itu otomatis menjadi bagian dari Syiah? Apakah kalau orang mencintai Ahlul Bait, mencintai Imam Ali, mencintai Sayyidina Husain, itu otomatis menjadikan dia Syiah? Apakah kalau orang berziarah ke makam tokoh-tokoh yang dihormati dalam ajaran Syiah seperti Imam Ali dan Sayyidina Husain otomatis menjadi Syiah? Tentu saja tidak. Kenapa saya katakan demikian? Ayo sama-sama kita belajar merujuk pada referensi-referensi yang otoritatif. Syiah itu siapa sih sebetulnya? Nah, dari sini kita bisa tahu nanti kapan seseorang bisa dikatakan Syiah, ya. Syiah itu secara kebahasan artinya kelompok. Oke, secara istilah apa itu istilah Syiah? Apa maksud dari istilah Syiah? Saya bacakan sekarang dari kitab Al-Milal wan Nihal. Ini salah satu kitab klasik yang membahas tentang sejarah sekte-sekte Islam. Dipakai di mana-mana. Imam Syahrastani, ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang nulis. Kalau saya mengutip kutipan orang Syiah, barangkali nanti ada yang bilang, wah itu mah orang Syiahnya yang bilang begitu, nggak ngaku.
Mana bisa kita percaya kalau pengakuan dari orang Syiah sendiri? Ya udah, saya kutipkan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memahami Syiah itu apa? Dengarkan baik-baik kata Imam Syahrastani di halaman 161 cetakan Maktabah Iman, ya. Asy-Syiah humul ladina syaya'u Aliyan radhiyallahu anhu. Syiah itu adalah kelompok yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Alal khusus, secara khusus. Apakah berhenti sampai di situ? Kalau mendukung Sayyidina Ali, apakah harus menjadikan dia Syiah? Belum selesai definisinya. Waqalu, dan berkata atau berpandangan atau meyakini bi imamatihi, meyakini keimamahannya. Maksudnya apa? Mereka ini orang Syiah percaya betul bahwa imam atau pemimpin yang hak setelah sepeninggal Rasulullah SAW itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Orang Syiah mengatakan enggak, yang berhak itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qalu bi imamatihi wa khilafatihi nassan wa wasiyatan. Jadi orang Syiah itu meyakini bahwa imam atau khalifah yang berhak setelah Rasulullah itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mereka menjadikannya sebagai pokok agama, sebagai usuluddin. Jadi orang Syiah itu salah satu akidahnya, mereka meyakini bahwa imamah itu bagian dari pokok agama. Setelah Rasulullah meninggal itu, dalam keyakinan orang Syiah, Rasulullah itu berwasiat. Bahkan sebagai mereka mengatakan secara tekstual, Rasulullah berwasiat nassan wasiatan imma jaliyan wa imma khafiyan, baik secara tegas maupun secara samar-samar. Yang jelas dalam keyakinan orang Syiah, pemimpin yang hak itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan lain-lain. Wa taqadu anna al-imama la takhruj min auladihi, dan mereka juga meyakini bahwa kepemimpinan itu tidak keluar dari anak cucu keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya mereka percaya, Syiah yang sekarang ada di Iran itu kan Syiah Ithna Asyariyah, karena mereka percaya pada 12 imam, dan mereka meyakini bahwa mereka itu adalah sosok yang maksum, terjaga dari dosa-dosa, karena mereka ada pewaris Nabi, imam yang hak setelah Nabi Sayyidina Ali disusul dengan anak cucu keturunannya. Wa in kharajat fa bidhulmin yakunu min ghairihi aw bi taqiyatin min indihi. Jelas ya? Jadi orang Syiah itu kalau mau tahu apa akidah pokoknya diantaranya, mereka meyakini bahwa imamah yang hak itu setelah sepeninggal Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah saya mengimani itu? Tidak. Untuk Anda mengatakan saya Syiah, Anda harus bisa membuktikan bahwa saya meyakini bahwa imam yang berhak setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian imamah itu diwariskan kepada anak cucu keturunannya. Makanya saudara-saudara sekalian, kita menjumpai ini sebagian saudara-saudara kita yang Syiah ini kadang yang ekstrim, bersikap ekstrim terhadap para sahabat, menghina atau mencaci maki para sahabat, merendahkan para sahabat. Saking mereka berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mencintai Sayyidina Ali itu sendiri nggak bisa menjadikan orang Syiah. Ayo, satu ya, selesai ini bahwa soal kapan atau bagaimana orang itu menjadi Syiah, tolak ukurnya itu begitu. Dia meyakini imam sebagai usuluddin atau bukan? Kalau tidak, ya bukan Syiah dong. Orang Al-Azhar nggak mungkin meyakini itu. Al-Azhar mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tadi mengatakan kalau orang hanya sebatas cinta kepada Ahlul Bait, berziarah misalnya, atau mencintai Sayyidina Ali, mencintai Imam Hussein, atau misalnya membaca buku-buku Syiah, kemudian yang sesatnya ditinggalin, yang manfaatnya diambil, dan saya kira ini sikap orang terdidik di mana-mana. Orang terdidik itu bisa melihat madu di atas tumpukan racun. Maksudnya, betapapun Syiah ini menyimpan ajaran-ajaran yang menyimpang, selama ada hal yang positif, bisa dalam kajian filsafat, dalam kajian logika, selama tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian berikan manfaat dalam melakukan pemikiran kita, dalam membantah pikiran-pikiran yang menyimpang, dan banyak tokoh-tokoh yang begitu. Ada Mullah Sadra, ada Bakr Sadar, ada Murtada Mutahhari, Ali Syariati, dan lain-lain. Tidak semua pikiran mereka harus kita amini, tapi kalau ada yang positif kita ambil untuk memperkokoh benteng keyakinan kita. Apa jadi masalah? Apakah dengan atas demikian kita menjadi Syiah? Ya tidak dong. Yang menarik saudara-saudara sekalian, ternyata tuduhan Syiah kepada para ulama itu sudah berlangsung sejak lama. Imam Syafi'i sendiri pernah dituduh sebagai Syiah. Beliau itu, kebayang nggak itu? Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam mazhab fikih pernah dituduh sebagai Syiah. Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ini bait syair yang terkenal yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dengarkan baik-baik. Di halaman 140 Manaqib al-Imam Syafi'i cetakan Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah. Ada syair yang ya beberapa baris, begitu saya bacakan baris yang terakhir aja biar lebih singkat. In kana rafdhan hubbu ali Muhammadi falyashhad thaqalan anni rafiqi. Kalau seandainya lihat pernyataan kalau itu pengandaian ya, bukan berarti artinya mengafirmasi dan menegaskan. Kalau itu pengandaian. Kalau seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, kalau seandainya mencintai mereka itu menjadikan aku sebagai Syiah, itu terjemahan bebasnya. Rafdhan itu dikata Rafidah itu sebutan untuk orang Syiah. Kalau seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad itu menjadikan aku sebagai Syiah, kata Imam Syafi'i, falyash hadits taqalan, bersaksilah manusia dan jin bahwa aku adalah seorang Syiah. Anni Rafidi, aku adalah seorang Rafidah, aku adalah seorang Syiah Rafidi. Coba Anda paham nggak maksud dari ungkapan ini apa? Maksud beliau itu apa? Bahwa mencintai keluarga Nabi Muhammad doang itu nggak lantas menjadikan orang itu sebagai Syiah. Tahu Imam Syafi'i juga. Jadi beliau pernah dituduh sebagai Syiah karena mungkin punya pujian-pujian terhadap Ahlul Bait. Beliau menjawab itu, oke, kalau seandainya memang mencintai keluarga Nabi Muhammad itu dituduh sebagai Syiah, ya sudah, ketahui bahwa aku adalah seorang Syiah. Ya beliau mengatakan aku adalah seorang Syiah itu kalau memang Syiah itu tolak ukurnya adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad.
Tapi kan nggak ada ulama yang mengatakan begitu. Nggak ada, saudara. Ulama yang mengatakan bahwa kalau orang mencintai Imam Ali, mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidah Fatimah, dia menjadi Syiah. Itu nggak ada orang terdidik yang punya pandangan begitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya memang mencintai keluarga Muhammad itu menjaga sebagai Syiah, aku adalah Syiah. Tapi kan nggak cukup hanya dengan mencintai doang, harus meyakini bahwa imam yang hak setelah Rasulullah itu adalah Imam Ali. Beliau meyakini nggak? Enggak. Makanya beliau bukan Syiah. Saya pernah nyebut, kalau seandainya saya disuruh memilih antara Wahabi dengan Syiah, saya lihat ini, Syiah punya hazanah, filsafat, dan pemikiran yang kaya. Kalau Wahabi kok gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan, terus kadang bahasanya vulgar, suka berfitnah, mencaci maki sebagian di antara mereka ya. Saya bilang, wah saya lebih memilih Syiah. Kalau kan, ada kata kalau, mirip, itu kapan begini kalau. Dan saya katakan dalam tulisan saya ini orang Sunni, ahlu sunnah wal jamaah, bukan orang Syiah. Tapi kalau disuruh memilih ya, kalau itu, kalau dipaksa suruh memilih, saya bilang yang ini manfaatnya banyak nih. Oh yang ini kok ajarannya begitu ya, ekstrim, eksklusif, kadang tuh tidak bisa berdamai dengan saudara muslim yang lain, gampang berburuk sangka, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan dan lain-lain. Kalau yang Syiah kok ya memang ada kesesatannya gitu ya, tapi kok nggak sevulgar mereka ya. Kata saya lebih milih ini. Itu bukan berarti kita Syiah. Ada kata kalau ingkana, kalau seandainya tuh Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau. Jadi nggak cukup orang berziarah ke makam Sayyidina Hussein, berziarah ke makam Imam Ali, dituduh, oh ini Syiah ini. Saya akan kutipkan lagi dari Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, At-Tafkir Al-Falsafi fil Islam. Ini buku masyhur. Ini Grand Syekh Al-Azhar ya, Syekh Abdul Halim Mahmud ini gurunya dari Masyayikh Al-Azhar. Pak Qulai Syihab termasuk murid beliau. Pak Qulai Syihab sering dituduh Syiah. Beliau itu seorang Sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi begitulah, saya juga heran kenapa ya orang-orang yang berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi itu gampang dituduh Syiah. Ya mungkin itu senjata andalan mereka. Tapi itu menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang apa Syiah itu sendiri ya. Nah, beliau ketika menjelaskan di halaman 102 At-Tafkir Al-Falsafi, silakan di-download nanti. Ketika menjelaskan kelompok-kelompok Syiah, kata beliau, min ahzab fa innahu la yumkin taqsimuha ila, kata beliau, meskipun kelompok Syiah itu banyak variannya gitu ya, sektor-sektornya banyak, tapi bisa kita bagi dalam 4 kelompok kata beliau. Pertama, gulah, kelompok Syiah yang ekstrim. Yang ekstrim ini yang diantaranya ada yang menuangkan Sayyidina Ali, mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat, yang ekstrim. Yang kedua, Ismailiyah, Syiah Ismailiyah wa matafarra minha dan cabangnya. Yang ketiga, Imamiyah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah sekarang ada di Iran gitu ya, yang percaya dengan 12 imam. Keempat, Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Amal gulah, adapun Syiah yang ekstrim ya, saya menulis dalam tulisan saya bahwa saya tidak setuju dengan pandangan-pandangan ekstrim kaum Syiah. Itu jelas banget saya ngomong begitu, dan saya bukan Syiah. Saya hanya mengatakan ada hal positif, sedikit hal positif dari tradisi intelektual Syiah, terutama dari Syiah yang moderat, bukan yang ekstrim, yang bisa kita ambil terutama dalam kajian-kajian ilmu-ilmu rasional. Dan itu bukan hal yang terlarang dalam agama kita. Al-hikmatu dholatul mu'min gitu kan. Hikmah itu, kebijaksanaan itu adalah harta hilang kaum beriman. Dimanapun kita dapatkan, kita berhak untuk mengambilnya dari orang berbeda aliran sekalipun. Kalau ada yang positif kita ambil, bukan berarti kita menjadi bagian dari mereka kan pada akhirnya. Nah, yang menarik kata beliau, amal gula, ada Syiah yang ekstrem, faqad badu wan qardu. Mereka itu sudah hilang, sudah lenyap. Bukan saya ngomong ya. Jadi Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali itu, kalaupun mungkin masih bisa dikatakan ada, itu sedikit banget. Sayangnya yang ekstrem-ekstrem ini yang sering muncul di media. Anda lupa bahwa yang moderat sendiri itu sebetulnya ada. Orang Syiah yang moderat yang masih mandang orang Sunni itu sebagai Muslim, sebagai saudara mereka se-Islam, satu payung dalam agama Islam. Wa qad tabarra'a minhum asy-Syiah. Jadi orang Syiah sendiri berlepas diri dari mereka, dari orang-orang ekstrem itu. Al-Imamiyah minhum wa Zaidiyah, di antaranya Syiah Imamiyah. Jadi ada kelompok-kelompok ekstrem dalam Syiah yang oleh orang Syiah sendiri ditolak gitu loh. Dan sayangnya itu yang sering muncul di media. Padahal orang Syiah sendiri tidak mengakui mereka sebagai bagian dari kelompoknya. Mereka berlepas diri. Ini bukan saya ngomong, saya cuma mengutip doang. Ini kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud mengutip ulama Syiah, Husain Ali Kashif Al-Ghita. Ya, ini terkenal di kalangan ulama Syiah. Nah, kemudian di sini disebutkan fahal muraduhu ma yusamanu ghulatu Syiah kal khitabiyah wal gharabiyah wal alawiyah wal mukhammisah wal basik wa asbahu min al-firq al-halik al-qur'an an asabatha ila Syiah min ad-dhulm wal fahish wa ma hiya illa min al-malahidah kal qaramito. Jadi Syiah qaramito disebut oleh Kashif Al-Ghita, Husain Al-Kashif Al-Ghita sebagai malahidah, sebagai orang-orang kafir gitulah kira-kira. Jadi orang Syiah sendiri mengkafirkan kelompok-kelompok ekstrem yang menuhankan Sayyidina Ali itu. Wa nadhairuhum amma Syiah al-Imamiyah, adapun Syiah Imamiyah wa immatuhum dan para imamnya, fayabru'un min tilkal firaq. Mereka itu terbebas, berlepas diri dari kelompok-kelompok itu. Wara'at at-tahrim. Lihat. Kemudian ya, yang menarik, dia menguatkan apa yang dikatakan Imam Syahrastani tadi, bahwa yang menjadi karakter utama orang-orang Syiah itu apa? Kata Syekh Abdul Mahmud, wal imamiyah, dan Syiah Imamiyah yang sekarang ada di Iran itu, mujmi'un ala anna an-nabiyya nassa ala istikhlafi Ali bin Abi Thalib bismihi. Syiah Imamiyah semuanya bersepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menuliskan secara tegas dan jelas bahwa khalifah yang berhak setelah beliau itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita Ahlussunnah enggak meyakini itu. Ahlussunnah itu enggak meyakini imamah sebagai bagian dari usuluddin, bagian dari pokok agama. Itu cabang agama. Kalau Anda enggak percaya juga enggak jadi masalah. Itu Ahlussunnah. Saya dan kita semua orang Sunni. Wa adhara dzalika wa alana, dan mengumumkan kepada sahabatnya. Wa antsara sahabat dhallu bi tarkihim, dan sebagian besar sahabat, kata orang Syiah nih, kata orang Syiah itu sudah sesat bi tarkihim al-iqtida bihi ba'da wafatin Nabi. Karena sudah meninggalkan wasiat Nabi.
tidak mendengarkan wasiat Nabi. Wa annal imamah la takun illa binassin, dan imamah itu tidak terkukuhkan kecuali dengan adanya nas. Kecuali dengan adanya nas. Walhasil, saya ingin bilang kepada saudara-saudara semuanya, jangan gampang menuduh orang lain Syiah. Ada ulama, ustadz, atau siapapun. Kalau dia hanya sebatas membaca buku orang-orang Syiah, kemudian dia menolak akidah orang Syiah tapi mengambil manfaat dari buku-buku mereka. Atau ada ustadz, Pak Quraish Shihab itu sering mengutip tobat-tobat mufassir dari kalangan Syiah. Tapi apakah kalau mengutip suatu tokoh di suatu mazhab kita menjadi bagian dari mazhab itu? Ya jelas enggak. Jelas enggak. Harus dibuktikan bahwa akidah yang dianut oleh yang bersangkutan sama dengan akidah Syiah, percaya dengan imamah, percaya dengan kemasuman para imam dan lain-lain. Itu akidah. Dan percaya imam sebagai usuluddin. Kalau orang nggak percaya ini, maka dia bukan Syiah. Mencintai Ahlul Bait tidak menjadikan orang Syiah. Mencintai Imam Ali tidak menjadikan orang sebagai Syiah. Dan yang menarik dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Salafiyah, Wahabiyah, Khawarij dan lain-lain itu tidak kita kafirkan. Karena ajaran mengkafirkan, gampang mengkafirkan itu bukan bagian dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang suka mengkafir-kafirkan dan gampang menyesatkan ini kira-kira dari aliran mana? Semoga bermanfaat ya. Sahabat Hayati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya sudah jelas sekali siapa Syiah itu dan bagaimana dan apa ajarannya. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan referensi yang sangat jelas dari Ustadz Nuruddin. Ya, mencintai Ahlul Bait, mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wal Husain, mencintai beliau, mencintai Ahlul Bait itu bukan, tidak beserta-merta dikatakan Syiah. Ya, baru kalau yang disampaikan tadi itu menganggap yang lebih pantas menjadi khalifah Sayyidina Ali, kemudian yang sahabat yang lain itu tidak berhak, bahkan kafir, mengkafir-kafirkan sahabat yang lain dan lain sebagainya. Dan Syiah itu banyak macamnya, telah dipaparkan secara gamblang tadi oleh Ustadz Nuruddin. Demikianlah apa yang telah kami persembahkan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari akidah dan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.